Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini lebih membahas tentang asuhan lebih dan KB. Jadi yang lebih ke review karena mungkin sudah praktek ya di praktek askep KB yang konseling seperti itu. Tapi kita coba review lagi, mengingat kembali materi-materi tentang macam-macam alat kontrasepsi. Untuk metode pantang berkala, kalender, merupakan cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Manfaatnya banyak karena bisa sebagai metode kontrasepsi sederhana, juga bisa mengendalikan kelahiran, menjaga kehamilan, seperti itu, tanpa ada unsur hormonal, seperti itu ya. Keuntungannya bisa lebih sederhana, yang penting ada kalender maupun pantang berkalanya, dan itu biasanya tidak mengganggu hubungan seksual, kemudian juga tidak membutuhkan alat, kemudian juga tidak memerlukan biaya karena lebih sederhana, dan tidak perlu datang ke tempat pelayanan kontrasepsi. Keterbatasannya memang harus ada kerjasama antara suami dan istri, dan juga harus disiplin, karena tidak bisa sewaktu-waktu. Dan juga pasangan harus tahu kapan masa subur, kapan gak subur, seperti itu. Minimal untuk mengawasi siklus menstruasi itu sekitar 6 kali siklus. Jadi kalau hanya 1 bulan 2 bulan itu bukan mengamati siklus ya, tapi minimal memang 6 kali siklus. Kalau misal nggak teratur, nah itu kadang menjadi penghambat. Beberapa faktor kenapa metode kalender itu nggak efektif, karena memang kadang ada banyak hal yang menyebabkan, misalnya nggak disiplin seperti itu. Kemudian juga masa subur itu kadang ada maju, ada mundur. Nah, itu kadang kurang bisa akurat seperti itu. Sehingga penentuan masa suburnya menjadi tidak tepat dan berakhir pada kehamilan. Yang diperhatikan untuk siklus menstruasi itu masa sebelum ovulasi, masa subur, dan masa setelah ovulasi. Oke, misal jika haidnya 28 hari. Misalnya hari pertama hari pertama siklus haid hari ke-1 dan masa suburnya hari ke-12 hingga hari ke-16, maka misal haidnya 9 Maret. 9 Maret itu dihitung hari ke-1. Berarti 12-nya itu jatuh temponya di 20 Maret. Dan hari ke-16-nya jatuh di 24 Maret. Jadi dihitungnya 20 sampai 24 itu masa subur, sehingga di situ ada pantangan untuk nggak melakukan senggama. Kalau misalnya nggak teratur, jumlah hari terpendek dalam 6 hari siklus haid dikurangi 18. Nah, ini dapatnya hari pertama masa subur. Kalau jumlah hari terpanjangnya selama 6 siklus haid dikurangi 11, itu disebut juga 6 hari terakhir masa subur. Misal, haidnya siklus terpendeknya 25 hari, siklus terpanjangnya 30 hari. Langkah pertama tadi dikurangi 18 jadi 7, langkah kedua dikurangi 11 jadi 19. Jadi masa suburnya itu antara hari ke-7 sampai hari ke-19. Jadi di sini ada, kalau yang haid nggak teratur memang lebih banyak pantangan ya. Maksudnya interval untuk tidak senggama itu lebih panjang, sehingga harus kooperatif antara suami dan istrinya. Oke, metode kondom. Keuntungannya tidak ada resiko kesehatan, efektivitasnya juga segera dirasakan, murah, bisa dipakai secara umum, praktis juga, mencegah ejakulasi dini, dan ini juga bisa jadi metode kontrasepsi sementara. Kerugiannya, kegagalannya itu sekitar 3-15 kehamilan per 100 wanita per tahun. Dan kadang beberapa suami mungkin merasa kalau itu mengurangi sensitivitas penis, sehingga ketika dipakai seperti itu mungkin dalam hal kenikmatan hubungan seksual itu mungkin berkurang seperti itu. Karena beberapa klien yang konsul kadang juga menyebabkan kesulitan ketika mempertahankan ereksi. Nah, ini di beberapa orang
ada yang tidak suka atau tidak efektif karena ada banyak kerugian, terutama di sisi suami. Manfaatnya banyak karena bisa mencegah HIV/AIDS, kemudian PMS juga. Dan di sini karena mengandung pelicin sehingga bisa untuk wanita yang vaginanya kering, seperti itu. Efek samping misalnya kondom rusak ataupun bocor. Nah, di sini harus pakai pil ini ya, morning after pill, karena kalaupun rusak ataupun bocor dikhawatirkan akan terjadi kehamilan, seperti itu. Kalau untuk iritasi lokal penis biasanya ditentukan dulu, kira-kira alergi nggak sih gitu kan. Jika alerginya hanya iritasi lokal maka tidak memerlukan pengobatan, seperti itu. Kalau misal tentang efek samping dari kondom mengurangi kenikmatan hubungan seksual, maka perlu dibicarakan nih antara pasangan suami istri, apakah bisa ditolerir nggak seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa ditolerir, maka sebaiknya menggunakan metode yang lain, yang kira-kira kedua belah pihak nggak ada yang merasa mengganjal, seperti itu. Untuk askep KB yang hormonal, ada pil kombinasi, jadi diminum setiap hari. Biasanya memang ada mual muntah, kemudian juga kadang perdarahannya bercak, tapi biasanya nggak berbahaya. Kemudian juga bisa dipakai oleh semua orang, semua ibu di usia reproduksi, baik yang sudah punya anak maupun belum. Ada 2 hormon, dan ada yang mengandung 1 hormon. Ini contoh mereknya ya. Kemudian cara kerjanya, untuk mencegah pengeluaran hormon dari kelenjar hipofise atau hormon LH, sehingga tidak terjadi ovulasi, menyebabkan perubahan pada endometrium, sehingga endometrium itu nggak siap untuk nidasi, dan menambah kepekatan lendir serviks, sehingga sulit dilalui oleh sperma. Pergerakan tuba juga terganggu, sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu pula. Keuntungannya efektif bila diminum secara teratur, tidak mengganggu senggama, kemudian pemulihan kesuburan juga tinggi, dan siklus haid biasanya jadi teratur. Dapat digunakan jangka panjang, kemudian juga digunakan bisa dari remaja sampai menopause, mudah juga dihentikan setiap saat, tinggal nggak usah diminum pilnya. Kemudian mencegah kehamilan ektopik, kanker ovarium, penyakit radang panggul, dismenor, dan mengurangi perdarahan menstruasi. Kerugiannya memang membosankan karena harus minum setiap hari, dan juga ada pusingnya, terutama pada 3 bulan pertama. Kemudian juga kadang ada bercak-bercak di 3 bulan pertama, ada nyeri payudara, dan berat badan ini yang mungkin dikhawatirkan banyak perempuan ya. Kadang berat badan memang sedikit naik, seperti itu. Dan ini yang nggak boleh itu memang di ibu yang menyusui, karena akan mengurangi produksi ASI. Di sini tentunya bagi perempuan yang usia 35 tahun ke atas memang harus waspada, karena ini kan hormon ya. Dan yang suka merokok juga kalau bisa jangan pilih yang hormonal, dan tidak mencegah IMS, infeksi menular seksual, HIV maupun AIDS. Kemudian suntikan kombinasi, biasanya IM, diberikan setiap 1 bulan. Kemudian cara kerjanya juga menekan ovulasi, membuat lendir serviks menjadi kental, perubahan juga pada endometrium atau atrofi sehingga implantasinya terganggu. Keuntungannya banyak, hampir sama dengan ini ya, dengan pil. Untuk resiko kesitaan yang kecil, tidak berpengaruh terhadap hubungan suami istri. Kemudian keuntungannya mengurangi jumlah pendarahan juga, mengurangi nyeri haid, mencegah anemia, dan banyak sekali keuntungan yang lain. Kerugiannya kadang polanya tuh nggak teratur, kemudian ada spotting, mual, sakit kepala, seperti itu. Dan terutama jika klien itu menggunakan obat-obatan epilepsi ataupun tuberkulosis, itu biasanya dapat ada efek samping yang serius. Misalnya bisa serangan jantung, stroke, bekuan darah, kemudian juga bisa tumor hati. Yang boleh suntik
kombinasi, usia reproduksi, memiliki anak, boleh ketika dia sudah memberikan ASI pasca persalinan sekitar lebih dari 6 bulan. Dia boleh ketika dia udah melahirkan, tapi dia nggak menyusui, seperti itu. Kemudian yang nggak boleh yang udah hamil, diduga hamil, dan dalam fase menyusui bawah 6 bulan pasca persalinan. Terutama bagi yang usianya lebih dari 35 tahun, kalau bisa jangan. Kemudian merokok, apalagi tekanan darahnya tinggi, lebih dari 180/110. Kemudian juga ada riwayat kencing manis juga nggak boleh. Kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala juga nggak boleh, dan juga adanya keganasan payudara. Mini pill. Mini pill ini cocok untuk semua ibu menyusui. Dosisnya rendah, tidak menurunkan produksi ASI, memberikan efek samping estrogen. Banyak yang dipakai sebagai kontrasepsi darurat. Efek sampingnya menstruasi tidak teratur atau tidak menstruasi. BB juga kadang naik. Ada nyeri tekan payudara, depresi. Kemudian kemungkinan ada penurunan massa tulang. Tandanya nggak boleh diterlanjutkan untuk mini pill apabila nyeri hebat pada abdomen, sakit kepala, kemudian tidak menstruasi pada saat biasanya menstruasi, dan ada perdarahan pervaginan. Lanjut ke implan atau susuk. Di sini kalau implan memberi perlindungan bisa sampai 5 tahun kalau bisa pakai Norplan. Kemudian 3 tahun untuk Jadina, Indoplan, atau Implanon. Mirip karet ya, jadi karet lunak, ada hormon levonorgestrel 6 kapsul. Kemudian juga di sini kandungan levonorgestrel ini dalam darah itu cukup untuk menghambat konsepsi dalam 24 jam setelah pemasangan. Jadi setelah dipasang itu dia sudah bereaksi. Jenisnya banyak, jadi tinggal klien bisa memilih mana yang kira-kira mereka prefer untuk memakainya. Kemudian mekanismenya menghambat ovulasi, membentuk sel reservi yang tebal, kemudian menekan pertumbuhan endometrium. Keuntungannya biasanya kegagalannya itu 0,2 sampai 0,5 per tahun dan sangat cepat bekerja setelah dipasang. Perlindungan jangka panjang karena tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas estrogen, kemudian juga tidak mengganggu kegiatan senggama, mengurangi nyeri haid, dan melindungi terjadinya kanker endometrium, kemudian juga menurunkan angka kejadian endometriosis. Kerugiannya tidak memberikan efek protektif terhadap AIDS, kemudian juga harus butuh ada tindakan ya, pembedahan minor dari pemasangan maupun ke pencabutan. Jadi tidak bisa menghentikan sendiri ketika tidak sesuai dengan keinginan seperti itu. Indikasinya ini jika klien pasca persalinan seperti itu tapi tidak menyusui, kemudian tidak menyukai metode kontrasepsi yang mengandung estrogen, kemudian tidak ada kontraindikasi, kemudian ada riwayat kehamilan ektopik. Ini cocok untuk diberikan implan. Kontraindikasinya kalau hamil tidak boleh, kemudian juga tadi yang sangat penting tadi obat untuk epilepsi maupun tuberkulosis nggak boleh, dan yang menderita penyakit tromboembolik, misalnya trombosis kaki ataupun yang lainnya. Dan juga jika ada benjolan di payudara maupun dugaan kanker di payudara maupun mioma uteri itu nggak boleh. Masalah lain jika memakai Norplan nggak boleh ketika ada DM, kemudian hipertensi, nyeri kepala atau migrain, epilepsi maupun tuberkulosis, depresi maupun perokok, terutama berusia di atas 35 tahun. Oke, ini syarat-syaratnya ketika pemasangan implan. Jadi nanti disesuaikan apakah dia memang masang implan setelah memakai kontrasepsi lain ataukah pure pertama kali pasang untuk KB adalah pasang implan, seperti itu. Ada beberapa step-stepnya.
beberapa informasi yang diperlukan ketika pasang implan. Biasanya ada A minor seperti itu, dan juga kadang ada eksplosi dari batang implan ketika mungkin terlalu banyak gerak ketika setelah pemasangan langsung seperti itu. Oke, sekian untuk pertemuan kita di pertemuan keempat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.